Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar. Kembali lagi bersama saya Tobi yang akan membawakan film Korea berjudul Unstoppable yang dirilis pada tahun 2018. Film yang dibintangi oleh the one and only mamang saya yaitu Ma Dong-seok alias Mamang Donli yang sudah pasti sangat seru sekali. Meskipun ditonton berkali-kali, saya dan kalian tentunya tidak akan pernah bosan menonton aksi dari mamang kita satu ini. Menceritakan tentang seorang gangster paling ditakuti yang sudah bertobat. Suatu hari istrinya diculik oleh seorang bos kriminal yang gila. Dia pun terbangun lagi dari tidur panjangnya untuk menggampar para penjahat dengan tangan bajanya. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Unstoppable. Kisah akan berfokus pada seorang penjual ikan bernama Kang Dong-chul. Tapi karena sulit untuk mengucapkannya, kita panggil saja dia Donli. Donli punya karib dekat bernama Chun-sik, mas-mas bertampang mirip Bopak Castello ini. Hari itu, ada kunjungan dari orang-orang serikat dagang. Mereka hendak menagih uang pemeliharaan kepada para pedagang di pasar. Mereka memang sering menagih, tak jarang dengan sikap yang tidak mengenakan. Setelah itu, Donli dan Chun-sik menemui seorang pengusaha yang mengajak mereka kerjasama dalam investasi kepiting raja. Walaupun pengusaha tersebut terlihat agak meragukan, Don merasa ini sebuah peluang bisnis yang lumayan. Don pun menyerahkan semua uang tabungannya di bank, berharap akan mendapat keuntungan dari investasi tersebut. Donli sendiri memiliki seorang istri bernama Jisoo yang bekerja di sebuah panti jompo dan warung mie ayam Pak Eko. Setelah Jisoo mengetahui bahwa semua uang tabungannya sudah ludes, dia sangat kecewa pada suaminya yang tidak berdiskusi dulu dengannya. Di sini kita tahu kalau Donli sudah sering kena tipu bisnis abal-abal. Di tempat lain, seorang bapak-bapak penghuni rumah susun yang tiba-tiba didatangi oleh beberapa pria berpakaian rapi yang diketuai oleh Samsul. Samsul merupakan seorang pengusaha dalam bisnis pinjol ilegal, sekaligus bos kriminal yang terlibat dalam perdagangan manusia. Karena si bapak tidak bisa membayar utangnya, Samsul pun membunuhnya agar nanti bisa mengambil uang asuransi kematian si bapak. 긴장하지 마. 괜찮아. 나 이런 거 많이 해봤어. Tak lama setelah itu, muncul anak gadis yang merupakan putri dari si bapak. Samsul pun memutuskan untuk menangkap si gadis dengan maksud untuk dijual dan mendapat keuntungan lebih besar daripada uang asuransinya si bapak. Namun, tak disangka dalam perjalanan pulang ke markas, supir Samsul tidak sengaja menabrak mobilnya Donli. Supir Samsul memberi uang ganti rugi, tapi Donli tidak mau menerimanya karena dia ingin membuat laporan kerusakan mobil. Karena sopir Samsul terkesan meremehkan Donli, Jisoo pun keluar dan memerahi sopir si Samsul untuk membela suaminya. Melihat keributan di luar, Samsul pun turun dan mengeluarkan sopirnya dari mobil. Lalu 제가 대신 사과드리겠습니다. ternyata Samsul juga tertarik dengan Jisoo yang memiliki wajah cantik. Perempuan seperti Jisoo akan sangat mahal kalau dijual, begitu pikirnya. Sebulan berlalu, Donli mendatangi serikat dagang untuk meminta gajinya, tapi ketua serikat tidak mau memberikannya. Dia hanya bisa memberikan sebagian kecil dari gajinya. Donli pun mau tidak mau harus menerimanya. Setelah itu, Donli nongkrong bersama Chun-sik di Indomaret terdekat. Chun-sik meragukan investasi yang dilakukan Donli. Dia khawatir kalau Donli akan tertipu lagi. Karena kapal yang berisi kepiting raja yang dijanjikan datang pun malah nyasar ke Cina. Sementara itu, Jisoo mendapati kalau propertinya akan segera disita bank kalau dia tidak bisa melunasi hutangnya. Di sisi lain, ada orang misterius yang menguntit Jisoo dari kejauhan. Hari itu adalah hari ulang tahun Jisoo. Donli pun mengajak istrinya makan-makan di restoran mewah. Jisoo tiba-tiba mengatakan kalau sebaiknya mereka bercerai. Karena itu, satu-satunya cara untuk meringankan utang. Tapi Donli tidak mau. Dia mengatakan kalau bisnis kepiting raja akan membuat mereka kaya raya. Hal itu justru membuat Jisoo sangat marah. Jisoo pun pulang sendirian ketika Donli sedang menyiapkan kue ulang tahun untuknya. Saat Jisoo sedang menunggu Don di rumah, muncul segerombolan orang tidak dikenal dan menculiknya.
Dan ketika Donli pulang, dia langsung tahu kalau istrinya diculik karena kondisi rumah yang berantakan. Esok paginya, Don pun pergi ke kantor polisi melaporkan hilangnya Jisoo. Sayangnya, polisi tidak mendapatkan petunjuk apapun karena malam itu cuaca sedang buruk. Setelah keluar dari kantor polisi, Don pun mendapat telepon dari seseorang yang ternyata adalah si Samsul. Ternyata penculikan semalam adalah perbuatan cecunguknya Samsul. Samsul menyuruh Don untuk masuk ke sebuah restoran, lalu membuka tas berisi tumpukan uang. Samsul mengatakan kalau uang itu adalah harga tubuh Jisoo. Don pun merasa sedih sekaligus marah mendengar istrinya dilecehkan seperti itu. Entah manusia macam apa si Samsul ini sampai-sampai kepikiran untuk menukar uang dengan istri orang lain. Saat keluar dari restoran, Don mencari sumber suara orang yang menelponnya dan dia melihat seorang pria rapi sedang memegang ponsel. Kemudian dia menyuruh Chun-sik mengejarnya. Sayangnya, orang tersebut bukanlah penelpon itu. Donli pun meminta maaf. Donli pun kembali ke kantor polisi dan menyerahkan tas berisi uang tersebut, berharap itu bisa dijadikan petunjuk untuk mencari Jisoo. Namun Donli lagi-lagi dikecewakan oleh para penegak hukum yang tidak becus dalam menangani kasus. Dia juga melihat di papan pengumuman ada banyak kasus seorang hilang yang belum bisa dipecahkan oleh kepolisian. Dia pun memutuskan untuk mencari Jisoo dengan jalan ninjanya sendiri. Untuk itu, Donli butuh bantuan detektif swasta kenalan Chun-sik, tapi dia butuh uang untuk membayar jasa detektif itu. Tidak ingin membuang waktu, Donli pun pergi ke kantor serikat dagang untuk menagih upah yang selama beberapa bulan tidak dibayar. Namun Donli malah diperlakukan secara kasar dan hal itu membuat Don Ketua serikat pun langsung ketakutan dan akhirnya memberikan uang Donli. Rasakan. Setelah mendapatkan uangnya, Don bersama Chun-sik pun pergi ke seorang detektif swasta bernama sebut saja Detektif Mahmud. Dengan melihat rekaman CCTV restoran saat Don menemukan tas berisi uang itu, Detektif Mahmud pun langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi perusahaan mobil. Hal itu dilakukan untuk mencari tahu pemilik mobil yang dikendarai oleh si penjahat. Setelah pemilik mobil ditemukan, Donli, Chun-sik, dan Detektif Mahmud pun mendatangi rumah orang tersebut. Tapi ternyata mobil itu telah dijual oleh si pemilik karena dia terlibat utang judi slot. Alhasil, dia tidak tahu siapa yang menculik Jisoo sebenarnya. Kemudian, Donli menanyakan tempat judi yang sering didatangi pemilik mobil itu. Donli CS pun pergi ke tempat judi itu dan langsung disambut oleh manajernya. Setelah manajer itu tahu bahwa tujuan Donli CS bukanlah untuk berjudi ataupun membeli narkoboy, dia pun langsung memanggil cecunguknya untuk menghajar mereka. Detektif Mahmud pun langsung gaya-gayaan ingin melawan mereka sendirian. Alhasil, Donli pun harus tetap turun tangan untuk menempeleng orang-orang itu. Belum tahu dia. Pada akhirnya, si manajer pun mau kooperatif dengan memberikan sebuah kartu nama perusahaan yang telah membeli mobil tersebut. Sayangnya, kartu nama itu sudah kadaluarsa karena mobil tersebut dibeli 2 tahun yang lalu. Sehingga Donli CS lagi-lagi tidak memiliki petunjuk yang kuat untuk mencari keberadaan Jisoo. Setelah insiden di tempat judi, Mahmud bertanya-tanya kenapa Donli sangat brutal. Kemudian, Chun-sik menceritakan bahwa dulunya Donli adalah seorang gangster yang dijuluki Banteng. Donli bertemu Jisoo yang baik hati, lalu bertobat dan bertekad menjadi orang baik. Kini, Banteng tidur itu dibangkitkan lagi oleh si Samsul. Jahanam Samsul. Malam itu, Donli akhirnya mengetahui kalau perdagangan yang dilakukan Samsul ada hubungannya dengan yang pernah dia lihat. Donli pun menghampiri itu. Karena itu berniat kabur, Don akhirnya sayangnya Donli tidak bisa menahan laju mobil si. Singkat cerita, Detektif Mahmud pun berhasil menemukan informasi tentang seorang korban yang mengalami kasus yang sama seperti si Donli.
Tidak ingin membuang waktu, Donli CS pun langsung berangkat untuk menemui orang itu. Saat sudah bertemu, akhirnya Donli menemukan titik terang tentang orang yang telah menculik Jisoo, yang tidak lain adalah si Samsul, pria kaya pemilik perusahaan pinjol ilegal, sekaligus bos kriminal yang sering membeli istri orang untuk dijual ke luar negeri dan dijadikan sebagai atlet pemuas nafsu pria hidung belang. Pria itu juga mengungkapkan penyesalannya karena telah menjual sang istri hanya demi cuan semata. Dia juga menjelaskan bahwa Samsul bukanlah manusia. Dia adalah sosok iblis yang tidak peduli dengan penderitaan orang lain. Setelah itu, Donli dan Chun-sik melihat pria yang tadi berbicara dengan mereka telah berbekal informasi yang diberikan pria malang itu. Donli pun langsung pergi ke tempat perusahaan pinjol milik Samsul, di mana dia akhirnya bertemu kembali dengan sopir Samsul yang pernah menabrak mobilnya tempo hari. Ketika sopir Samsul tidak mau bekerja sama, Donli pun langsung menghajarnya. Aksi Donli menempeleng sopirnya berhasil diketahui oleh Samsul melalui CCTV kantor. Samsul pun langsung menghubungi anak buahnya untuk berbicara langsung dengan Donli. Hal itu justru membuat Donli semakin marah karena Jisoo dijambak dan diancam akan dibunuh kalau Donli tidak mau mencabut nyawa sopir Samsul. Entah apa yang ada di kepala iblis satu ini. Yang jelas dia kesal dengan sopirnya yang berhasil ditangkap Donli. Donli pun mencekik sopir Samsul dengan sebuah tali hingga terjengkang. Dia tidak mau istrinya dibunuh oleh si Samsul. Kemudian, Samsul menyuruh Donli untuk mengembalikan semua uangnya dan ditukar dengan nyawa Jisoo, istrinya. Setelah video call selesai, Donli CS pun segera menyadarkan sopir si Samsul dengan menyayat kulit kepalanya agar aliran darahnya kembali normal. Di sini kita tahu kalau Donli masih punya hati nurani walaupun kekuatannya setingkat dewa mabuk. Sopirnya Samsul juga akhirnya mau buka mulut tentang semua kejahatan si Samsul kepada Donli, sekaligus memberitahu letak markas si Samsul. Beralih ke markas tempat dikurungnya para korban kejahatan si Samsul, kita akhirnya bisa melihat kondisi Jisoo bersama para wanita malang lainnya. Di situ juga terlihat ada seorang pria yang ditugaskan khusus untuk mencicipi dan menguji seberapa bagus barang dagangan mereka, yang tidak lain adalah si Itu adalah profesi yang sangat membagongkan. Di sana Jisoo mencoba menyelamatkan dirinya dan gadis-gadis lain di sana. Sementara itu, Donli CS pergi ke kantor polisi, tempat penyimpanan barang bukti dan sitaan, untuk mengambil uang milik si Samsul yang akan ditukar dengan nyawa Jisoo. Dengan menyamar sebagai orang dari kejaksaan, detektif Mahmud dan Chun-sik pun dengan pedenya meminta tas berisi uang tersebut. Ketika mereka berdua ketahuan, Donli pun dengan cepat meledakkan salah satu mobil di parkiran untuk mengalihkan perhatian para polisi. Alhasil, mereka bertiga pun berhasil mendapatkan uang itu kembali. Kembali ke markas Samsul, iblis itu terlihat sangat marah ketika mengetahui salah satu gadisnya babak belur. Itu akan mengurangi nilai jualnya. Dengan begitu, Samsul pun menghajar si Tak lama kemudian, Samsul mendapat telepon dari Donli untuk melakukan transaksi penukaran uang dengan istrinya. Samsul pun menyuruh Donli untuk mendatanginya seorang diri. Selain itu, Samsul punya siasat untuk memindahkan semua gadisnya ke tempat lain. Saat situasi sudah aman, Jisoo pun membangunkan si gadis untuk kabur melalui jendela. Namun saat penjaga muncul, hanya Jisoo yang berhasil kabur dari sana. Jisoo pun terus berlari sampai ke jalan raya dan meminta tolong kepada pengendara mobil untuk ikut menumpang ke kantor polisi. Tetapi saat sudah sampai di sana, sementara itu, Donli terlihat sudah sampai di markas Samsul, di mana dia bertemu dengan beberapa penjaga. Walaupun mereka ada puluhan, Donli tidak sedikit pun merasa gentar untuk menempeleng mereka. Saat si Germo akan kabur, dia terkejut melihat dinding bergetar akibat pertarungan yang terjadi di luar. Dan saat sedang mendengarkan suara dari balik pintu, dia pun terpental hingga pingsan terkena bogeman monster yang berhasil menembus pintu kayu. Salah satu cecunguknya mencoba melawan Donli, tapi
Di luar, Chun-sik dan detektif Mahmud berhasil menggagalkan pemindahan para korban, sehingga mereka semua berhasil diselamatkan dari para hidung belang tidak bertanggung jawab. Sementara itu, Donli terus mencari di mana Jisoo berada. Namun, dia justru bertemu dengan anak buah Samsul yang mengepungnya. Dan tentu saja, ketika para krocok-krocok sudah tumbang, muncullah salah satu anak buah Samsul yang memiliki tubuh tinggi besar, di mana Donli awalnya sedikit kewalahan. Tetapi bukan Donli kalau dia kalah begitu saja. Saat Donli pergi ke ruang kurungan, dia pun melihat jendela yang sudah terbobol, hingga Donli berpikir bahwa istrinya kemungkinan sudah kabur. Sementara Donli pergi untuk mencari Jisoo, Mahmud dan Chun-sik pun kedatangan para polisi untuk memeriksa TKP. Secara tidak langsung, Donli CS telah membantu kepolisian dalam mengungkap kasus kejahatan yang cukup berat itu. Di sisi lain, Donli yang terlihat baru saja akan keluar gerbang, secara kebetulan dia berpapasan dengan mobil si Samsul yang sedang membawa Jisoo, hingga mereka terlibat kejar-kejaran di jalan raya. Saat Don sedikit lagi menghentikannya, Samsul pun dengan cepat berbelok hingga membuat mobil Donli terguling ke samping jalan. Dengan penuh emosi, Samsul pun mengambil sebuah kapak dan menghampiri Donli. Dia menyuruh Donli keluar dan menghadapinya. Dan inilah yang terjadi. Sadar bahwa dirinya tidak bisa apa-apa, Samsul pun meminta maaf dan mengaku telah berbuat salah. Tapi karena Don tetap mendekat, Samsul mengancam akan bunuh diri. Donli pun menghiraukannya dan terus menghajarnya. Akhirnya, Donli pun berhasil membuat si Samsul tepar dan bisa menyelamatkan sang istri tercinta. Setelah semua hal buruk yang terjadi, Donli pun akhirnya bisa sukses besar berkat investasi kepiting raja yang dilakukannya di awal. Donli dan Jisoo terlihat berbahagia sambil makan kepiting raja tersebut. Film pun tamat dengan sangat mengharukan. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan main-main dengan gangster yang sudah bertobat, karena sekalinya bangun bibir Anda langsung jontor. Apalagi ini si Mamang Donli, mamang saya. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi, mewakili kamu yang kondangan pakai sepatu futsal, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Kamsahamnida dan kamsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hihi, Mamang Donli. Sebenarnya film ini sudah berkali-kali di-upload di Nobar dan selalu kena hak cipta. Maka dari itu, karena saya sangat suka dengan Mamang Donli, maka saya memutuskan untuk membuat alur cerita filmnya lagi. Semoga kalian semua tidak bosan. Saya juga tidak pernah bosan untuk menonton film-film Mamang Donli. Buat kalian semua sobat Nobar, selalu jaga kesehatan ya. Saya juga rada pegel-pegel nih. Ripu awak.